Halo para sobat kimia dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Rido Setiawan. Kali ini saya akan membahas soal penyisian Oktan ITB tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, baik, soal yang nomor 1. Sifat termal dari garam hidrat besi 2 sulfat diamati dengan thermogravimetric analysis atau TGA. TGA adalah salah satu metode analisis termal berdasarkan pengukuran massa yang hilang pada suhu tertentu. Suatu garam hidrat besi 2 sulfat diamati sifat termalnya dengan TGA dalam kondisi atmosfer Cl2, O2, dan N2. Hasil dari kurva TGA diamati pada suhu 65 derajat Celcius terjadi penurunan massa sebesar 19,42% yang menunjukkan hilangnya X molekul air, dan diketahui garam besi 2 sulfat stabil dalam bentuk anhidratnya dengan penurunan massa sebesar 45,32%. Rumus molekul dari garam hidrat besi 2 sulfat pada suhu 65 derajat Celcius adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita harus menentukan dulu rumus kimia senyawa hidrat dari FeSO4 ini. Jadi reaksi yang terjadi dari FeSO4 titik X H2O pada suhu 65 derajat Celcius ini berubah menjadi FeSO4 titik YH2O. Jadi jumlah molekul H2O-nya berkurang. Lalu pada akhir TGA, semua molekul H2O-nya terlepas menjadi FeSO4 anhidrat. Dilepaskan sebanyak X molekul H2O. Nah, pada saat semua molekulnya berubah menjadi anhidrat, terjadi penurunan massa sebesar 45,32%. Nah, ini berarti nilai penurunan massa sebesar 45,32% atau senilai 0,4532 ini adalah nilai massa total H2O yang hilang dibagi massa senyawa hidratnya. Jadi massa total H2O yang hilang itu sama dengan mRH2O kali jumlah total H2O-nya yaitu X dibagi Mr dari senyawa hidratnya. Jadi Mr FeSO4 titik X H2O. Maka 0,4532 sama dengan mRH2O itu, kalau teman-teman cek di tabel periodik unsur, Ar hidrogen itu 1, Ar oksigen itu 16. Jadi mRH2O 18. 18 kali X dibagi Mr FeSO4 X H2O. Berarti kalau teman-teman cek di tabel periodik unsur, Ar dari Fe itu 56, sulfur 32, oksigen 16. Berarti Mr FeSO4 titik X H2O adalah 56 plus 32 plus 16 kali 4 ditambah mRH2O kali X. Berarti 18X. Maka kita bisa hitung di kalkulator nilai dari X sama dengan, nah kita masukkan persamaannya, 0,4532 sama dengan 18 kali X dibagi 56 plus 32 plus 16 kali 4 ditambah 18 X. Lalu kita solve. Hasil X-nya adalah 6,9989 atau kita bulatkan jadi 7. Sehingga rumus kimia senyawa hidratnya adalah FeSO4 titik 7H2O. Akan tetapi yang ditanyakan dalam soal ini adalah rumus molekul dari senyawa hidrat
pada temperatur 65 derajat Celcius. Jadi pada temperatur 65 derajat Celcius telah terjadi penurunan massa sebesar 19,42%. Berarti kita harus hitung rumus kimia dari FeSO4.YH2O ini. Nah, terjadi penurunan massa dari FeSO4.7H2O. H2O yang lepas besar 19,42% dari massa senyawa hidrat ini. Berarti kita bisa hitung jumlah H2O yang lepas, Mr yang hilang, sama dengan 0,1942. Nilai persennya kita ubah jadi desimal, dikalikan Mr dari FeSO4.7H2O. Berarti 56 plus 32 plus 16 kali 4 ditambah 18 kali 7. Kita bisa hitung di kalkulator. 0,1942 kali 56 plus 32 plus 16 kali 4 ditambah 7 kali 18. Hasilnya 53,99 atau kita bulatkan jadi 54. Maka jumlah H2O yang hilang, nilai Mr yang hilang ini kita bagi dengan Mr H2O yaitu 18. Hasilnya sebanyak 3 kalau kita bulatkan. Berarti pada pemanasan sampai suhu 65 derajat Celcius terjadi pelepasan sebanyak 3 molekul H2O. Maka rumus kimia dari FeSO4.YH2O adalah FeSO4 titik, karena 3 H2O-nya lepas berarti sisa 4 H2O. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Itu pembahasan soal nomor 1. Nah, berikutnya soal nomor 2. Minyak cengkeh merupakan salah satu produk industri minyak atsiri. Minyak cengkeh diperoleh dari penyulingan bunga atau daun cengkeh. Komponen utama dari daun cengkeh adalah eugenol yang merupakan senyawa turunan fenol dan dapat larut dalam basa. Komponen lain dalam minyak cengkeh adalah senyawa-senyawa turunan terpen yang tidak larut dalam air maupun basa. Penentuan kandungan eugenol di dalam minyak cengkeh dilakukan dengan mereaksikan 10 ml sampel minyak cengkeh dengan 30 ml larutan basa NaOH konsentrasi 1 molar. Setelah pengocokan dilakukan, diamati terdapat 1,3 ml cairan terpisah. Kadar dari eugenol tersebut dalam sampel minyak cengkeh adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, senyawa eugenol yang ingin kita tentukan kadarnya, senyawa ini dapat larut dalam basa, dalam senyawa basa. Sementara senyawa turunan dalam minyak cengkeh lain, ini tidak dapat larut dalam air maupun basa. Dari 10 ml sampel minyak cengkeh dicampurkan dengan NaOH, sebanyak 1,3 ml cairan ini terpisah. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan 1,3 ml cairan ini tidak dapat larut dalam NaOH. Maka 1,3 ml ini adalah senyawa turunan terpen yang lain. Sementara dari 10 ml dikurang 1,3 ml, yaitu yang larut dalam NaOH, itulah senyawa eugenolnya. Maka kandungan dari eugenol ya sama dengan kita bisa hitung dari volume eugenol yang larut dalam NaOH, yaitu 10 dikurang 1,3 dibagi volume total sampelnya, yaitu 10 dikali 100. Nah, ini hasilnya sebesar 87%.
Maka jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang A. Nah, itu pembahasan soal nomor 2. Oke, berikutnya soal nomor 3. Indium adalah unsur golongan 13 yang banyak digunakan dalam material ITO, indium tin oxide. Material tersebut merupakan material fungsional yang digunakan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan layar sentuh. Diketahui ITO mengandung sekitar 70% senyawa indium trioxide dan 30% senyawa timah 4 oksida. Suatu ponsel diketahui mengandung 15 mg ITO pada layar sentuhnya. Kandungan indium pada ITO dalam layar sentuh adalah sekitar 700 mg per meter persegi. Jika diketahui densitas dari ITO adalah 7,15 gram per cm pangkat 3, maka ketebalan dari ITO pada layar sentuh ponsel tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama, kita tentukan dulu luas area dari layar sentuh ini. Dengan cara, pertama kita hitung dulu massa indium In2O3, massa dari indium 3 oksida. Di mana massa indium 3 oksida ini adalah 70% dari massa ITO. Diketahui massa ITO-nya 15 mg. Berarti 0,7 kali 15. Nah, dari sini lalu kita harus hitung massa dari indium di dalam senyawa In2O3. Massa dari indium adalah 2 kali dari AR indium. Karena indiumnya ada 2 di rumus kimia In2O3 dibagi MR dari In2O3 dikalikan massa In2O3. Kalau teman-teman cek di tabel periode unsur, AR dari indium itu nilainya 114,8. Berarti 2 kali 114,8 dibagi 114,8 kali 2 plus AR oksigen itu 16 kali 3 dikalikan 0,7 kali 15. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 2 kali 114,8 dibagi 114,8 kali 2 ditambah 16 kali 3. Lalu dikalikan 0,7 kali 15. Hasilnya 8,684 mg. Nah, kemudian untuk menghitung luas area dari layar sentuhnya, di sini diketahui dari layar sentuhnya kandungan indiumnya itu diketahui 700 mg per meter persegi. Maka luas layar sentuhnya sama dengan massa indium 8,684 dibagi 700. Nah, kita bisa hitung di kalkulator. Hasil yang tadi kita bagi dengan 700, hasilnya 0,0124. Satuannya dalam meter persegi. Nah, kita bisa ubah satuannya menjadi cm persegi. Dari meter persegi ke cm persegi berarti kita kalikan 10 pangkat 4. Sehingga hasilnya 124 cm persegi. Nah, kemudian kita bisa hitung volume dari layar sentuhnya dengan cara massa dari ITO-nya yaitu 15 dibagi densitas ITO-nya 7,15. Nah, supaya satuannya sama, massa dari ITO-nya kita ubah satuannya menjadi gram. Berarti dari miligram ke gram kita bagi 1000 atau dikalikan 10 pangkat minus 3. Sehingga volume dari layar sentuhnya kita bisa hitung di kalkulator. 15 kali 10 pangkat min 3 dibagi 7,15.
15. Hasilnya 0,002098. Satuannya cm pangkat 3. Lalu ketebalan dari ITO-nya kita tulis sebagai T, tebalnya, sama dengan volume dibagi luasnya. Berarti 0,002098 dibagi luasnya 124. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Hasil volume yang tadi kita bagi dengan 124. Hasilnya 0,00000169. 0,00000169. Satuannya masih dalam cm. Karena satuan yang diminta dalam mikrometer, dari cm menjadi mikrometer, itu kita kalikan 10 pangkat 4. Jadi dikali 10 pangkat 4, sehingga hasilnya 0,169 mikrometer. Atau bisa dibulatkan jadi 0,17 mikrometer. Nah, sehingga jawaban yang seharusnya untuk soal nomor 3 ini adalah ketebalannya yaitu 0,17 mikrometer. Akan tetapi di pilihan jawabannya ini tidak ada jawabannya. Nah, itu pembahasan soal nomor 3. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Soal berikutnya soal nomor 4. Asam fosfat dan garamnya umum digunakan sebagai buffer dalam berbagai jenis titrasi. Kurva titrasi di bawah ini merupakan kurva titrasi antara asam fosfat H3PO4 dengan NaOH. Dari kurva di atas, berapakah perkiraan nilai pKa2 dari asam fosfat? Caranya bagaimana? Nah, jika teman-teman lihat kurva titrasinya, kita bisa gunakan kurva yang berwarna biru. Di sini titik ekivalen yang pertama yaitu terjadi kenaikan yang cukup tinggi di pH sekitar 4. Ini titik ekivalen 1. Titik ekivalen kedua terjadi di pH sekitar 8. Nah, nilai pKa2 dari asam fosfat kita bisa cari dari nilai pH pada saat titrasi terjadi setengah jalan dari ekivalen 1 ke ekivalen 2. Berarti dari titik ekivalen 1 dengan titik ekivalen 2, kita cari titik tengahnya di antara ekivalen 1 dengan ekivalen 2. Jadi sekitar di sini. Saat volume NaOH-nya sekitar 17 atau 16,5. Lalu kita tarik ke atas. Lalu kita tarik ke nilai pH-nya. Nah, di sini pH-nya sekitar 6-8. Maka nilai pKa2 dari asam fosfat nilainya sekitar 6-8. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang B. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 4. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, berikutnya soal nomor 5. Buffer sitrat dapat digunakan untuk isolasi RNA karena dapat mencegah hidrolisis basa. Buffer ini juga digunakan untuk deteksi antigen dengan memutus ikatan silang antara antigen dan zat apapun dalam media fiksasinya. Buffer sitrat juga merupakan pilihan populer untuk aplikasi pewarnaan imunofluoresen karena dapat membantu meningkatkan intensitas pewarnaan tanpa menghasilkan background noise. Dalam pembuatannya digunakan pasangan antar senyawa asam sitrat atau garam natrium sitrat turunannya. Bisa berupa Na1, Na2, atau Na3. Berapakah rasio berat antara pasangan senyawa asam dengan basa konjugasinya yang perlu ditimbang untuk membuat larutan buffer sitrat di pH 3 jika diketahui nilai pKa asam sitrat sebagai berikut. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, kita lihat dulu nilai pH-nya. pH-nya pH 3. Karena pH 3, maka kita gunakan nilai pKa 1.
Jadi pKa-nya ada pKa 1, pKa 2, sama pKa 3 di sini. Karena pH-nya 3 lebih dekat dengan nilai pKa 1, kita gunakan buffer dari pKa 1. Karena buffer dari pKa 1 berarti reaksi ionisasinya terjadi ionisasi pertama. Berarti dari C6H8O7 menjadi Na C6H7O7. Nah, berarti senyawa asamnya itu C6H8O7, senyawa basa konjugasinya adalah NaC6H7O7. Maka dari sini kita bisa hitung menggunakan rumus buffer asam. Rumusnya yaitu pH sama dengan pKa 1 minus log mol dari asam dibagi mol dari basa. Kita masukkan nilai pH-nya 3, pKa 1-nya 3,13, min log mol dari A per mol dari B. Maka nilai mol dari A dibanding mol dari B kita bisa hitung di kalkulator. 3 dikurang 3,13. Berarti ini nilai minus log dari mol A per mol B. Maka nilai mol A per mol B berarti 10 pangkat minus hasil yang tadi. Maka hasilnya 1,34896 atau kita bisa bulatkan jadi 1,349. Nah, ini perbandingan mol antara senyawa asam dengan basa konjugasinya. Akan tetapi yang ditanyakan adalah rasio berat, perbandingan massa. Nah, mol itu sendiri sama dengan massa dibagi mR. Berarti kita bisa ganti mol asam dengan massa dari C6H8O7 dibagi mR dari C6H8O7. Massa mol dari basa kita bisa ganti dengan massa dari Na C6H7O7 dibagi mR C6H7O7 sama dengan 1,349. Lalu kita bisa masukkan nilai mR-nya. Maka perbandingan massa C6H8O7 dibanding massa Na C6H7O7 sama dengan 1,349 dikali mR dari C6H8O7. Berarti kalau teman-teman cek di tabel periodik unsur, Ar dari karbon itu 12, Ar hidrogen itu 1, Ar oksigen itu 16. BTW yang bawah ini kurang Na ya. Berarti mR dari C6H8O7 adalah 12 kali 6 ditambah 1 kali 8 ditambah 16 kali 7. Kemudian dibagi mR dari NaC6H7O7. Ar dari Na itu 23 ditambah 12 kali 6 ditambah 7 kali 1 ditambah 16 kali 7. Maka hasilnya kita bisa hitung di kalkulator. Hasil yang tadi kita kalikan dengan 12 kali 6 plus 8 plus 16 kali 7 dibagi 23 plus 12 kali 6 plus 7 plus 16 kali 7. Hasilnya 1,21. Berarti perbandingannya 1,21 dibanding 1. Atau kalau kita balik, dijadikan 1 per, berarti 1 dibanding, kita coba balik nilainya, dipangkatkan min 1, hasilnya 0,83. Maka perbandingannya 1,21 banding 1 atau 1 banding 0,83. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang
B. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 5. Baik, berikutnya soal nomor 6. Suatu sungai di dekat industri electroplating diduga tercemar limbah cair dari industri tersebut akibat adanya perubahan suhu, warna, dan beberapa kondisi fisik lainnya. Seorang peneliti kimia analitik dari Lab Oktan akan mengidentifikasi terlebih dahulu logam berat dari sampel air sungai sebelum melakukan analisis kuantitatif. Sampel diberikan beberapa perlakuan sebagai berikut. Larutan 1 diberi penambahan NaOH menghasilkan endapan berbagai warna, dan ketika NaOH ditambah berlebih menghasilkan endapan berwarna hijau. Larutan 2 penambahan larutan kupron menghasilkan endapan hijau. Larutan 3 penambahan larutan tiosianat menghasilkan larutan berwarna merah. Larutan 4 penambahan kalium kromat menghasilkan endapan kuning. Logam yang sebaiknya dianalisis lebih lanjut berdasarkan hasil analisis kualitatif berikut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus sudah menghafal kimia analisis kualitatif. Nah, di sini saya punya tabel rangkuman analisis kation dan anion ketika dicampurkan. Pada larutan 1, ketika terjadi penambahan NaOH menghasilkan endapan berwarna hijau, maka kemungkinan endapan yang dihasilkan ketika ditambah OH- menghasilkan endapan berwarna hijau, kemungkinan besar larutannya antara logam Cr atau Ni yang bisa menghasilkan endapan hijau ketika ditambah NaOH. Berarti logam yang pertama antara Cr atau Ni. Kemudian dari analisis larutan ketiga, penambahan larutan tiosianat menghasilkan larutan berwarna merah. Ketika ditambah ion SCN-, kalau menghasilkan larutan berwarna merah, sudah pasti di dalamnya terdapat ion Fe3+. Berarti sudah pasti ada logam Fe. Berarti dari larutan 3 ini sudah pasti ada logam Fe. Maka pilihannya antara C atau D. Nah, karena pilihannya antara C atau D, berarti endapan yang berwarna hijau yang tadi adalah dari logam Cr. Nah, sekarang tinggal logam Cu sama Cd. Logam Cu cirinya adalah larutannya berwarna biru. Nah, kalau kita lihat dari tabel tadi, ketika Cu2+ ditambah OH- larutannya jadi berubah warna biru. Ketika ditambah kromat, larutannya tidak bisa menghasilkan endapan kuning. Harusnya larutannya berwarna antara biru atau kuning. Tidak menghasilkan endapan. Nah, otomatis di sini kemungkinan besar logam Cu tidak mungkin ada di sampel air sungai tersebut. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah logam yang ketiga adalah logam Cd. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini yang paling tepat adalah yang D. Cr, Fe, dan Cd. Itu pembahasan soal nomor 6. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Baik, soal berikutnya soal nomor 7. Salah satu parameter penting dalam kualitas air yang mempengaruhi kehidupan akuatik adalah kandungan oksigen terlarut. Apabila konsentrasi oksigen terlarut mencapai kurang dari 5 mg per liter, maka spesies seperti ikan tidak dapat bertahan sehingga diperlukan monitor konsentrasi oksigen terlarut pada danau atau sungai. Salah satu metode dalam menentukan konsentrasi oksigen terlarut adalah dengan metode Winkler. Dalam suasana basah, Mn2+ akan dioksidasi menjadi Mn3+ oleh oksigen terlarut, menghasilkan endapan coklat MnOH 3 kali. Sejumlah 25 ml sampel air sungai direaksikan dengan Mn2+ berlebih dan dikocok, sehingga menghasilkan endapan coklat MnOH 3 kali. Endapan tersebut kemudian direaksikan dengan kalium iodida atau Ki berlebih, sehingga endapan tersebut dapat mengoksidasi iodida menghasilkan iodin atau I2. Iodin yang terbentuk kemudian dititrasi dengan 20 ml larutan yang mengandung 39,5 mg Na2S2O3 dalam 100 ml. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi oksigen terlarut dalam miligram O2
per liter dalam sampel air sungai tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus bisa menyetarakan 3 reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah yang pertama, Mn2+ bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan Mn3+ ditambah H2O. Jadi oksigennya akan tereduksi menjadi H2O. Mn3+-nya nanti berubah menjadi MnOH 3 kali. Di sini saya tulis saja sebagai Mn3+. Kemudian MnOH 3 kali atau saya tulis sebagai ion Mn3+ bereaksi dengan I- yang berasal dari Ki menghasilkan Mn2+ dan I-nya teroksidasi menghasilkan I2. Lalu I2-nya di sini dititrasi dengan S2O3 2-, anion dari Na2S2O3 menghasilkan I- dan juga S4O6 2-. Ini termasuk contoh titrasi iodometri. Lalu teman-teman setarakan reaksi ini. Untuk reaksi yang ketiga, I-nya kita kali 2, S2O3 2-nya kita kali 2. Untuk reaksi yang kedua, I-nya kita kali 2, lalu Mn3+ dan Mn2+-nya ini harus kita kalikan 2. Kenapa? Karena di sini kenaikan bilangan oksidasi I- dari -1 jadi 0, berarti naik 1, tapi karena I-nya ada 2, naiknya 2 kali. Sementara Mn-nya ini cuman turun 1 ya. Maka supaya sama-sama 2 kali, jadi I-nya naik 2 kali, Mn-nya turun 2 kali, Mn-nya harus dikali 2. Kemudian untuk reaksi yang pertama, Mn-nya di sini bilangan oksidasinya berubah dari +2 jadi +3. Berarti naik 1. Oksigennya, bilangan oksidasinya di sini dari 0 berubah menjadi -2. Berarti turun 2. Tapi karena oksigennya ada 2, otomatis penurunannya yang tadinya turun 2, kita kalikan 2. Jadinya turun 4. Maka supaya Mn-nya naik sama-sama 4, kita kalikan 4 Mn-nya. Jadi koefisien Mn2+ dan Mn3+ kita kali 4. Supaya kenaikan dan penurunannya sama. Nah, nanti sisa hidrogennya, nanti teman-teman tinggal ubah jadi OH- ya. Awalnya diubah. Awalnya teman-teman tulis dulu dalam kondisi asam, lalu teman-teman ubah menjadi kondisi basa. Tapi nanti tetap koefisien O2 sama Mn2+-nya sama, yaitu 4:1. Nah, dari penyetaraan ketiga reaksi ini, maka kita gunakan konsep stoikiometri. Dari reaksi yang ketiga, kita tahu bahwa mol I2 sesuai perbandingan koefisien 1:2, berarti sama dengan setengah kali mol S2O3 2-. Lalu dari reaksi yang kedua, kita tahu bahwa mol Mn3+ sesuai perbandingan koefisien dengan I2, mol Mn3+ berarti sama dengan 2 kali dari mol I2. Lalu dari mol I2 yang pertama tadi, sama dengan setengah kali mol S2O3 2-, kita masukkan ke persamaan yang kedua. Jadi mol Mn3+ 2 kali setengah kali mol S2O3 2-. Berarti mol Mn3+ setara dengan mol S2O3 2-. Nah, setelah itu kita kembalikan ke reaksi yang pertama. Sesuai perbandingan koefisien antara O2 dengan Mn3+, maka mol dari O2 sama dengan 1/4 kali mol Mn3+, di mana mol Mn3+ setara dengan mol dari S2O3 2-.
Maka kita dapat kesimpulan akhirnya, mol O2 itu 1/4 dari mol S2O3 2 main. Nah, kemudian dari sini kita bisa hitung berapa sih konsentrasi Na2S2O3 yang digunakan dalam titrasinya. Larutan Na2S2O3-nya itu mengandung 39,5 mg Na2S2O3 dalam 100 ml. Maka molaritasnya bisa kita hitung dari massa dibagi mR dibagi volume. Massa Na2S2O3-nya 39,5 mg, kita ubah ke gram, berarti dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat minus 3, berarti 39,5 kali 10 pangkat minus 3, ini dibagi dengan mR Na2S2O3, kita bisa hitung terlebih dahulu. mR dari Na2S2O3 berarti sama dengan AR dari Na. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. AR dari Na, sulfur, dan oksigen. AR dari Na itu nilainya 23 dikali 2, karena Na-nya 2, ditambah AR sulfur 32 kali 2, ditambah AR oksigen itu 16 dikali 3. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 23 kali 2 ditambah 32 kali 2 ditambah 16 kali 3. MR-nya 158. Berarti molaritasnya yang tadi dibagi 158 dikali volumenya kita ubah menjadi liter ya. Kita bagi 1000. Berarti 100 dibagi 1000 hasilnya 0,1. Maka molaritas dari Na2S2O3 adalah 39,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 158 dibagi juga dengan 0,1. Hasilnya 0,0025 molar. Nah, kemudian kita bisa hitung mol Na2S2O3 dari volume yang digunakan untuk titrasi. Volume yang digunakan untuk titrasi sebesar 20 ml. Berarti mol S2O3 2 main sama dengan molaritas kali volumenya. 0,0025 kali volumenya 20. Karena volume yang kita gunakan dalam satuan mililiter, mol yang kita dapat dalam satuan milimol. Berarti molaritas yang tadi kita kalikan 20. Hasilnya 0,05 milimol. Sehingga mol dari O2 sama dengan 1/4 kali mol S2O3 2 main. Berarti 1/4 kali 0,05. Satuannya nanti dalam milimol. Maka massa dari O2 kita bisa hitung dari nilai mol kali mR. Berarti 1/4 kali 0,05 dikali mRO2, berarti 16 kali 2, berarti 32. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 1/4 atau 0,25 kali 0,05 kali 32. Hasilnya 0,4 mg ya. Karena mol yang kita gunakan dalam milimol, maka massa yang kita peroleh dalam satuan miligram. Jadi 0,4 mg. Maka konsentrasi O2 yaitu miligram O2 per liter sama dengan massa O2 0,4 mg dibagi volume sampel air yang digunakan yaitu 25 ml, kita ubah menjadi liter dibagi 1000, berarti jadinya 0,025. Maka konsentrasi O2 yang kita peroleh adalah 0,4 tadi kita bagi dengan 0,025. Hasilnya 16 mg O2 per liter.
Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah yang E. Nah, itu pembahasan singkat untuk soal nomor 7. Jika teman-teman ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik, soal berikutnya, soal nomor 8. Pengendapan selektif antara mangan dengan kadmium sebagai endapan sulfidanya dilakukan dengan mengatur pH larutan. Suatu campuran mengandung masing-masing ion logam dengan konsentrasi 0,05 molar diendapkan dengan 0,1 molar H2S. Pada pH berapa seng dan kadmium dapat dipisahkan? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengetahui pH untuk memisahkan antara mangan dengan kadmium, maka kita harus tentukan pada pH berapa kadmium itu mulai mengendap dan pada pH berapa MnS itu mulai mengendap. Nah, caranya bagaimana? Dari reaksi ionisasi CdS menghasilkan Cd2+ ditambah S2-, maka kita bisa tuliskan Ksp sama dengan konsentrasi Cd2+ dikali konsentrasi S2-. Maka untuk tahu kapan CdS mulai mengendap, kita bisa hitung konsentrasi dari S2-nya. S2- sama dengan Ksp dibagi konsentrasi Cd2+. Nah, kemudian dari sini teman-teman hitung konsentrasi H+-nya. Caranya bagaimana? Kita gabungkan persamaan Ka1 dan Ka2 dari H2S. Ka1 kali Ka2 dari H2S sama dengan konsentrasi H+ kuadrat kali konsentrasi S2- dibagi konsentrasi H2S. Nah, ini dari penggabungan reaksi ionisasi 1 dan reaksi ionisasi 2 dari H2S. Maka konsentrasi H+-nya plus kuadrat sama dengan Ka1 kali Ka2 kali konsentrasi H2S dibagi konsentrasi S2-. Konsentrasi S2-nya kita ganti dengan Ksp dibagi konsentrasi Cd2+. Berarti Ka1, Ka2, H2S dibagi Ksp yang dibagi dengan Cd2+. Ini persamaan untuk mencari konsentrasi H+ kuadratnya. Nah, pertama kita cari untuk Cd terlebih dahulu. Konsentrasi H+ kuadratnya berarti sama dengan nilai Ka1-nya dari nilai pKa1 senilai 7,02, maka nilai Ka1-nya 10 pangkat minus Ka1, 10 pangkat minus 7,02. Dikalikan Ka2-nya berarti 10 pangkat minus 13,9. Lalu dikalikan konsentrasi H2S-nya, asumsikan di sini konsentrasi H2S-nya itu karena yang terurai sangat sedikit, dianggap konsentrasi H2S-nya itu tetap 0,1. Lalu dibagi nilai Ksp-nya. Ksp dari CdS nilainya 27, nilai pKsp-nya. Maka Ksp-nya 10 pangkat minus 27. Dibagi konsentrasi Cd2+-nya yaitu 0,05. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 10 pangkat minus 7,02 dikalikan 10 pangkat minus 13,9 lalu dikalikan 0,1 dibagi Ksp-nya 10 pangkat minus 27 dibagi 0,05. Nah, ini nilai konsentrasi H+ kuadratnya. 6011. Maka konsentrasi H+-nya nilai akar dari hasil tadi. Jadi akar
6011. Sehingga pH larutannya sama dengan minus log dari konsentrasi H plusnya, minus log dari akar 6011. Maka hasil yang tadi kita hitung nilai akarnya, lalu kita hitung nilai minus lognya. Hasilnya adalah minus 1,89. Jadi untuk CDS, endapan CDS mulai mengendap ketika pH-nya minus 1,89. Semakin tinggi pH-nya, konsentrasi S2 main-nya akan semakin besar, sehingga endapan dari CD2+ akan makin banyak. Endapan dari CDS akan makin banyak. Maka CDS akan mulai mengendap ketika pH-nya lebih besar dari minus 1,89. Nah, sekarang kita hitung untuk MNS. Dengan cara yang sama, berarti pH-nya sama dengan minus log akar dari Ka1 kali Ka2, 10 pangkat minus 7,02 kali 10 pangkat minus 13,9 kali 0,1. Nah, KSP-nya tinggal kita ganti dari KSP MNS. Berarti 10 pangkat minus 13,5 dibagi 0,05. Maka kita bisa gunakan perhitungan yang tadi. Kita tinggal ganti nilai KSP-nya. Jadi 10 pangkat minus 13,5. Ini nilai H plus kuadratnya. Maka nilai pH-nya sama dengan 4,86. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Untuk MNS mulai mengendap ketika pH-nya lebih besar dari 4,86. Maka untuk memisahkan antara CDS dengan MNS, pH-nya harus kita atur kurang dari 4,86. Karena saat pH kurang dari 4,86, CDS-nya sudah mengendap, tapi MNS-nya belum mengendap. Sehingga CDS-nya akan terbawa menjadi padatan, CD-nya terbawa menjadi padatan CDS, MNS-nya akan tetap masih ada di larutan karena belum mengendap. Dan ketika kita melakukan penyaringan, nanti akan terpisah antara CD dengan MN dari larutannya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah yang B. Kita atur pH-nya harus kurang dari 4,84 atau 4,86. Nah, itu pembahasan soal nomor 8. Oke, berikutnya soal nomor 9. Kristal perak bromida merupakan kristal yang sensitif terhadap cahaya sehingga dapat diaplikasikan dalam industri fotografi. Ketika terkena cahaya, kristal perak bromida akan membentuk suatu gambar laten. Dengan adanya proses kimia, maka gambar laten akan diubah menjadi gambar yang dapat terlihat. Salah satu tahapan dalam proses cetak film adalah proses fiksasi untuk melarutkan kristal AgBr yang tidak tereduksi dengan menggunakan larutan tiosulfat, membentuk kompleks Ag tiosulfat yang larut. Potensi reduksi standar dari perak bromida dan perak adalah sebagai berikut. Jika digunakan natrium tiosulfat sebagai cairan fixer dengan konsentrasi sebesar 0,5 molar, maka volume minimal natrium tiosulfat yang dibutuhkan untuk melarutkan sisa kristal perak bromida sebesar 7,8 gram adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus cari nilai konstanta kesetimbangan untuk reaksi AgBr plus 2S2O3 main, 2 main, menghasilkan AgS2O3 3 main ditambah Br main. Nah, teman-teman harus cari konstanta kesetimbangan dari reaksi ini. Caranya bagaimana? Pertama, teman-teman harus ubah dua persamaan reaksi data potensial ini menjadi reaksi AgBr menjadi Ag plus
ditambah Br minus. Caranya bagaimana? Nah, sebenarnya reaksi yang pertama ini kebalik ya teman-teman. Harusnya Ag plusnya di kiri, yang di kanan itu Ag solid. Nah, cara mencari konstanta kesetimbangan dari AgBr menjadi Ag plus ditambah Br min, caranya adalah teman-teman balik ke reaksi yang pertama. Jadi menjadi Ag, berubah menjadi Ag plus ditambah elektron, lalu teman-teman jumlahkan dengan reaksi yang kedua. Nanti elektronnya bisa dicoret, Ag-nya bisa dicoret. Nah, karena di dalam reaksi yang pertama itu reaksinya kita balik, maka potensialnya jadi berubah tanda. Potensialnya menjadi minus 0,8. Sementara reaksi yang kedua potensialnya tetap 0,071. Maka kalau kita jumlahkan, nilai potensial reaksi dari AgBr menjadi Ag plus ditambah Br min, nilai potensialnya sama dengan minus 0,8 ditambah 0,071. Hasilnya kita bisa hitung di kalkulator. Minus 0,8 ditambah 0,071. Hasilnya minus 0,729. Lalu untuk mencari nilai konstanta kesetimbangan dari nilai potensial sel ini, teman-teman gunakan rumus ln K sama dengan NF E0 per RT. Jadi nilai N-nya di sini adalah koefisien elektron yang kita coret tadi. Koefisien elektronnya 1 kali F-nya konstanta Faraday 96500 kali E0-nya minus 0,729 dibagi R-nya 8,314, konstanta gas ideal kita gunakan yang 8,314 kali T-nya temperatur standar yaitu 25 derajat Celcius atau dalam Kelvin sebesar 298. Maka nilai ln dari K-nya kita bisa hitung 1 kali 96500 kali dalam kurung minus 0,729 dibagi 8,314 dikali 298. Nah, ini nilai dari ln K. Untuk mencari nilai K-nya berarti kita kebalikan dari ln itu adalah E pangkat ya. Jadi kita hitung E pangkat dari nilai ln K tadi. Maka nilai K-nya sama dengan 4,662 kali 10 pangkat min 13. Nah, untuk mencari nilai konstanta kesetimbangan reaksi ini, maka teman-teman gabung 3 reaksi. Yang pertama reaksi AgBr menjadi Ag plus ditambah Br min. Lalu gabungkan dengan 2 reaksi yang diketahui nilai log K-nya. Jadi reaksi yang ketiga sama reaksi yang keempat. Teman-teman jumlahkan, pasti nanti akan dapat reaksi kesetimbangan ini. Ketika teman-teman jumlahkan reaksi AgBr menjadi Ag plus ditambah Br min dengan reaksi 3 dan 4. Nanti dihasilkan reaksi totalnya adalah AgBr plus 2S2O3 2 min menjadi AgS2O3 2 kali 3 min ditambah Br min. Nah, teman-teman untuk mencari nilai K ini, teman-teman bisa kalikan. Berarti dikalikan nilai konstanta kesetimbangan reaksi AgBr menjadi Ag plus ditambah Br min, yaitu 4,662 kali 10 pangkat min 13. Teman-teman kalikan dengan K1 dan K2. Nilai log K1-nya 8,82, maka nilai K1-nya 10 pangkat plus 8,82.
Lalu dikalikan K2-nya 10 pangkat plus 4,85. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Jadi nilai K yang kita peroleh tadi kita kalikan dengan 10 pangkat 8,82. Dan dikalikan 10 pangkat 4,85. Hasilnya 21,81. Nah, ini nilai konstanta kesetimbangan reaksi dari pelarutan AgBr menjadi Ag S2O32 3 main ditambah Br main. Nah, kemudian setelah itu kita harus cari terlebih dahulu berapa sih mol dari AgBr yang akan dilarutkan. Pertama, kita hitung mol. Mol itu sama dengan massa per mr. Massa dari AgBr yang akan dilarutkan 7,8 dibagi AR dari MR dari AgBr. AR dari Ag sama Br teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. AR Ag itu 108. AR Br kita bulatkan jadi 80. Maka mol dari AgBr sama dengan 7,8 dibagi 108 ditambah 80. Jadi molnya sama dengan 0,0415. 0,0415 mol. Nah, setelah itu kita tuliskan mula-mula reaksi sisa dari reaksi pelarutan AgBr ini. Mula-mula mol AgBr-nya 0,0415. Mol dari S2O32 min berarti nilainya mol itu bisa kita hitung dari molaritas, rumusnya molaritas kali volume. Nah, kita misalkan volume minimal natrium thiosulfatnya sebagai V, karena itu yang akan kita hitung. Maka mol dari thiosulfatnya, molaritasnya 0,5 dikali V-nya. Kita misalkan masih dalam bentuk V. Sehingga mol S2O32 min-nya 0,5 V. Karena kita ingin melarutkan semua AgBr-nya, berarti di dalam reaksi ini semua AgBr-nya akan larut. Otomatis S2O32 min yang berkurang sebanyak 2 kali 0,0415. Jadi sisanya 0,5 V min 2 kali 0,0415. Lalu Ag senyawa kompleks Ag thiosulfatnya terbentuk sebanyak 0,0415 sesuai perbandingan koefisien ya. 1, 2, 1, 1. Lalu Br min-nya berarti 0,0415. Berarti saat kondisi setimbang, Ag senyawa kompleks Ag-nya 0,0415, Br-nya 0,0415. Lalu dari sini kita masukkan ke persamaan konstanta kesetimbangannya. Konstanta kesetimbangan reaksi ini sama dengan konsentrasi Ag S2O3 2 kali 3 min kali Br min per konsentrasi dari S2O3 2 min pangkat 2, pangkat koefisiennya. Karena Ag sama Br-nya itu sama, maka K-nya sama dengan 0,0415 kuadrat dibagi konsentrasi S2O3 2 min-nya 0,5 V min 2 kali 0,0415 kuadrat. Nah, pertanyaannya kenapa di sini kita bisa langsung pakai nilai molnya, padahal di persamaan K itu harus pakai konsentrasi. Karena kalau teman-teman lihat, di atas itu nilai molnya dipangkatkan 2, konsentrasinya dipangkatkan 2. Konsentrasi itu kan mol per volume.
Berarti kan nilai molnya dibagi V pangkat 2. Di bawah juga dipangkatkan 2. Otomatis V-nya kecoret nanti. Jadi volume yang atas sama volume yang bawah kecoret. Jadi kita bisa langsung pakai nilai molnya saja. Nah, kita ganti nilai K-nya jadi 21,81. Lalu kita cari nilai V-nya. Kita cari langsung saja dengan kalkulator. Karena di kanan sama-sama kuadrat, berarti kedua ruas kita akarkan ya. Berarti jadinya ketika sudah diakarkan, yang kiri jadi akar 21,81. Lalu sama dengan di kanan jadi 0,41, 0,0415. Terus dibagi 0,5 kali V, V-nya kita jadikan variabel X, dikurang 2 kali 0,0415. Karena kedua ruas diakarkan, jadi kuadrat di kanan hilang semua ya. Lalu kita cari dengan solve. Kita dapat volumenya, V-nya, nilainya 0,18377. Kita bulatkan jadi 0,184 liter. Atau kita ubah ke mililiter dikali 1000 jadinya 184 mililiter. Sehingga jawaban untuk soal ini, volume tiosulfat yang dibutuhkan minimal adalah 184 mililiter. Maka jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah yang C. 184,1 ml. Nah, itu pembahasan soal nomor 9. Jika teman-teman ada yang masih bingung, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nah, berikutnya soal nomor 10. Dalam sebuah eksperimen kimia, 11 gram padatan FeS direaksikan dengan 100 ml H2SO4 1 molar yang diharapkan berlebih. Dari reaksi tersebut dihasilkan gas yang akan ditampung dalam tabung 1. Dalam tabung 2 yang berukuran sama dengan tabung 1, serta kondisi lingkungan yang sama, sebanyak 0,05 mol gas O2 ternyata memiliki tekanan sebesar 10 bar. Kondisi manakah di bawah ini yang benar? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus tuliskan reaksi yang terjadi pada tabung 1 terlebih dahulu. Jadi FeS bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan FeSO4 ditambah H2S. Nah, gas yang dihasilkan di sini adalah gas H2S. Nah, untuk menghitung mol H2S, pertama kita harus hitung dulu mol dari FeS. Mol dari FeS berarti massa dibagi mR-nya. Massa dari FeS 11 gram. mR-nya di sini di soal diketahui mR-nya adalah 88. Maka kalau kita hitung di kalkulator, 11 dibagi 88. Hasilnya adalah 0,125 mol. Kemudian kita hitung juga mol dari H2SO4. Karena diketahui volume sama molaritas, berarti molnya sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 1, volumenya kita ubah ke liter dibagi 1000. Jadi 100 dibagi 1000 hasilnya 0,1. Berarti molnya 0,1 mol. Karena H2SO4 jadi reaksi pembatas, maka yang habis di sini adalah H2SO4. Sehingga H2S yang dihasilkan adalah 0,1 mol. Nah, kemudian karena kondisi tabung 1 dan kondisi tabung 2 itu sama, volumenya sama, karena berukuran sama, kondisi lingkungannya sama, berarti temperatur udara luarnya sama ya. Jadi pada V dan T yang sama, maka ada hubungan dari gas ideal, hubungan
PV sama dengan nRT, saat V dan T-nya sama, maka ada hubungan P2 per P1 sama dengan N2 per N1. Jadi di sini nilai mol dari gas yang ada di dalam tabung itu sebanding dengan tekanannya. Nah, kalau kita lihat, mol dari H2S ini lebih besar daripada mol dari O2. Maka, karena mol H2S lebih besar dari mol O2, otomatis tekanan di tabung 1 harusnya sudah pasti lebih besar daripada tekanan di tabung 2. Maka, jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah yang E. Jadi P di tabung 1 lebih besar daripada P di tabung 2. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 10. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Kandungan protein dalam suatu sampel dapat diperoleh secara tidak langsung dengan metode Kejeh-Dahl, di mana kandungan N dalam suatu sampel dianalisis secara kuantitatif dan akan dikonversi menjadi kandungan protein. Bila sebanyak 0,4 gram tepung tapioka dianalisis kandungan proteinnya dengan metode Kejeh-Dahl, dan ternyata diperlukan 32 ml larutan HCl 0,02 normal untuk titrasi contoh dan 2 ml untuk blanko, maka persen protein dalam contoh tersebut adalah titik-titik. Diketahui faktor konversi untuk tepung tapioka adalah 5,7. Caranya bagaimana? Nah, kalau teman-teman baca soalnya di sini kandungan nitrogen dari tepungnya itu kita ambil lalu dititrasi dengan asam. Nah, titrasinya itu sebenarnya antara senyawa asam ini dengan amonia. Nitrogennya diubah menjadi amonia. Nah, karena konsentrasi asamnya itu dalam normalitas, jadi teman-teman nggak perlu pusing reaksi yang terjadi seperti apa. Sudah pasti mol basanya, basa dari nitrogen itu sudah pasti sama dengan mol HCl. Karena konsentrasi HCl-nya sudah diketahui dalam normalitas. Nah, tapi karena di sini diketahui juga titrasi HCl dengan blanko membutuhkan 2 mili, maka HCl yang bereaksi dengan basa itu hanya membutuhkan 30 ml saja. Jadi volumenya kita kurangi ya, 32 dikurangi 2. Maka mol HCl-nya kita bisa hitung dari normalitas kali volume. Normalitasnya 0,02 kali volumenya 32 dikurang 2. Berarti 30 kali 0,02 hasilnya 0,6. Normalitas itu satuannya sama seperti molaritas. Nah, karena volumenya masih dalam mililiter, maka kita dapat nilai molnya dalam milimol. Nah, selanjutnya, mol basa ini setara dengan mol dari nitrogennya. Jadi mol dari nitrogen sama dengan 0,6 milimol. Kemudian kita bisa cari massa dari nitrogen ya, teman-teman. Massa dari nitrogen sama dengan molnya kali nilai AR-nya. Molnya 0,6 kali AR nitrogen, kalau teman-teman cek di tabel periodik unsur nilainya 14. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 0,6 kali 14 hasilnya 8,4 miligram ya teman-teman. Karena mol yang kita gunakan dalam satuan milimol, maka massa yang kita peroleh dalam miligram. Kemudian untuk mengkonversi dari massa nitrogen menjadi massa protein, di sini diketahui faktor konversinya adalah 5,7. Maka massa protein itu sama dengan 8,4 dikali 5,7. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Hasil yang tadi kita kalikan 5,7. Hasilnya 47,88 miligram. Atau kalau kita ubah menjadi gram, dibagi 1000 hasilnya 0,04788 gram. Sehingga persen
massa dari protein yang ada di tepung tapioka sama dengan massa protein 0,04788 dibagi massa tepung tapioka yang digunakan. Yang digunakan adalah 0,4 gram. Dikali 100, maka hasilnya kita bisa hitung di kalkulator. 0,04788 dibagi 0,4 dikali 100. Hasilnya 11,97%. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang E, 11,97%. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 11. Oke, baik. Berikutnya soal nomor 12. Minyak goreng adalah salah satu bahan yang termasuk ke dalam golongan trigliserida. Hidrolisis dari minyak goreng akan menghasilkan senyawa gliserol dan 3 molekul asam lemak. Minyak goreng banyak digunakan sebagai bahan rumah tangga pada proses memasak. Penggunaan minyak goreng yang terlalu sering atau penyimpanannya yang terlalu lama dapat menyebabkan terakumulasinya produk oksidasi radikal. Oksidasi minyak diketahui disebabkan oleh pemanasannya dengan keberadaan oksigen. Sebanyak 88 mg minyak goreng dilarutkan dengan pelarut tertentu, asam asetat dan 0,5 ml hidrogen peroksida 5 molar, di mana hidrogen peroksida ini akan menyebabkan terjadinya transformasi gugus C double bond dengan C menjadi gugus epoksida. Kemudian kelebihan peroksida dalam larutan direaksikan dengan Ki dan dihasilkan I2 yang selanjutnya dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,5 molar sebanyak 8,8 ml. Jika diketahui semua residu pada asam lemak pada minyak goreng tersebut itu sama dan data massa molekul trigliserida sebagai berikut, komponen asam lemak penyusun dari sampel minyak goreng tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, jadi ceritanya ada suatu minyak goreng di mana dalam minyak goreng ini kandungan utamanya adalah senyawa trigliserida. Trigliserida kalau dihidrolisis akan menghasilkan gliserol plus 3 molekul asam lemak. Nah, molekul asam lemak yang dihasilkan nanti bisa bereaksi dengan H2O2, jadi mengubah ikatan C rangkap 2 dengan C pada asam lemak, menghasilkan gugus epoksida, yaitu menghasilkan siklik C dengan O, siklik 3 seperti ini. H2O2-nya berubah menjadi H2O. Nah, sisa H2O2 kemudian direaksikan dengan I-, menghasilkan I2 dan H2O2-nya berubah menjadi H2O. Lalu I2-nya dititrasi dengan tiosulfat, titrasi iodometri, dengan S2O3 2- menghasilkan I- ditambah S4O6 2-. Nah, ini serangkaian reaksi yang terjadi pada analisis ini. Lalu kalau kita setarakan reaksinya, untuk reaksi asam lemak dengan H2O2 ini sudah setara karena satu oksigen dari H2O2 untuk mengubah ikatan rangkap menjadi epoksida. Lalu untuk reaksi H2O2 menjadi H2O, di sini I- harus kita kalikan 2. Nanti H2O-nya kita kalikan 2, lalu kita tambah 2H+ di kiri. Ini reaksi setaranya. Kemudian yang terakhir, reaksi yang terakhir, I-nya ini harus kita kalikan 2, lalu S2O3 2-nya harus kita kalikan 2. Nah, ini persamaan reaksi setaranya. Dari reaksi ini, maka kita bisa simpulkan mol dari I2 itu sama dengan, sesuai perbandingan koefisien, 1/2 kali mol S2O3 2-. Lalu sesuai perbandingan koefisien I2 dengan H2O2, maka mol H2O2 itu nanti sama dengan mol I2, di mana mol I2 sama dengan 1/2 kali mol S2O3 2-. Nah, ini mol H2O2 yang sisa.
Maka mol H2O2 yang bereaksi dengan asam lemak sama dengan mol H2O2 awal dikurangi mol H2O2 yang sisa itu setara dengan setengah kali mol S2O3 2-min. Nah, maka kita bisa hitung mol H2O2 yang bereaksi sama dengan mol H2O2 awalnya, kita bisa hitung dari volume dan molaritasnya. Mol itu kan sama dengan molaritas kali volume. Berarti mol H2O2 awal sama dengan 5 kali volumenya 0,5. Dikurang setengah kali mol S2O3 2-min. Kita cari dengan cara yang sama, molaritas kali volume, berarti 0,5 kali 8,8. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 5 kali 0,5 dikurang setengah, yaitu 0,5 kali 0,5 kali 8,8. Hasilnya 0,3 milimol. Karena volumenya masih mililiter, jadi molnya dalam milimol. Nah, sesuai reaksi H2O2 dengan asam lemak, 1 molekul asam lemak akan bereaksi dengan 1 molekul H2O2. Maka mol asam lemak sama dengan mol H2O2. Jadi sama dengan 0,3 milimol. Nah, akan tetapi mol trigliserida, karena 1 molekul trigliserida menghasilkan 3 molekul asam lemak, maka mol trigliserida itu sepertiga dari mol asam lemaknya. Jadi sepertiga kali 0,3 sama dengan 0,1 milimol. Nah, dari sini teman-teman bisa cari MR dari trigliserida. Sama dengan massa dari trigliseridanya, yaitu massa dari minyak gorengnya, yaitu 88 mg dibagi nilai molnya 0,1 milimol. Karena masanya dalam miligram, molnya dalam milimol, jadi nanti kita akan dapat MR-nya dalam miligram per milimol atau dalam gram per mol. Sehingga hasilnya 880 gram per mol. Nah, nilai MR ini mendekati nilai MR dari trigliserida oleat. Nilainya 885,43. Maka kesimpulannya apa? Komponen utama asam lemak dalam minyak goreng tersebut adalah asam oleat. Sehingga jawaban untuk soal nomor 12 ini adalah yang C. Nah, itu pembahasan soal nomor 12. Soal berikutnya soal nomor 13. Manakah pasangan senyawa dengan geometri molekulnya yang benar? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini kita harus cek satu persatu manakah senyawa yang geometrinya sesuai. Yang A, tetrafluoroborat atau BF4-. BF4- ini geometrinya harusnya adalah tetrahedral karena mempunyai 4 ikatan dan tidak memiliki PEB. Jadi harusnya tetrahedral. Kemudian yang kedua, SF4 atau sulfur tetrafluorida. Struktur dari SF4 kurang lebih seperti ini, di mana karena sulfur elektron valensinya 6, maka masih memiliki 2 elektron bebas atau jadi 1 PEB. Karena sulfur di sini memiliki 4 ikatan 1 PEB, maka geometrinya adalah jungkat-jungkit. Sehingga karena geometrinya sudah sesuai, maka jawaban untuk soal ini adalah yang B. SF4 dengan geometri jungkat-jungkit. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 13. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 14.
Manakah di antara endapan berikut yang dapat larut dalam air panas? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk soal ini sebenarnya terkait pengetahuan kimia analisis kualitatif. Nah, kalau teman-teman pernah belajar terkait materi kimia analisis kualitatif, teman-teman pasti langsung tahu jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah PbCl2. Karena endapan PbCl2 itu sifatnya dapat larut kembali ketika dilarutkan dalam air panas. Menjadi ion Pb2+ ditambah Cl-. Jadi, soal nomor 14 ini jawabannya adalah yang C, PbCl2. Itu pembahasan soal nomor 14. Soal berikutnya, nomor 15. Salah satu senyawa xenon fluorida yaitu XeF4 dapat membentuk garam sesuai reaksi sebagai berikut. Bentuk molekul anion pada garam tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, di sini anion yang dimaksud adalah anion XeF5-. XeF5- kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, Xe sebagai atom pusat, lalu ada 5 ikatan ke 5 atom F. Nah, karena Xe itu memiliki 8 elektron valensi, di mana dari 8 elektron tersebut 5 dipakai untuk ikatan dengan 5 atom F, sisa 3 elektron bebas. Berarti dari 3 elektron bebas itu ditambah 1 elektron dari muatan negatifnya. Berarti Xe memiliki 4 elektron bebas atau 2 PeB. Nah, geometri molekul yang atom pusatnya memiliki 5 ikatan dan 2 PeB, geometrinya adalah segi 5 planar atau segi 5 datar. Jadi geometrinya ada 5 ikatan F datar, lalu PeB-nya di bagian atas dan di bagian bawah dari Xe. Dan kelima atom F ini berada di bidang horizontal semua ya. Maka geometri yang tepat adalah segi 5 datar. Sehingga jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah yang A. Nah, itu pembahasan soal nomor 15. Oke, baik, soal berikutnya nomor 16. Manakah di antara asam berikut yang tidak dapat ditampung dalam gelas kaca dan mengapa? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk soal nomor 16 ini kembali lagi soal pengetahuan. Jadi, senyawa asam yang tidak bisa ditampung dalam gelas kaca adalah senyawa asam yang bisa bereaksi dengan gelas kaca itu sendiri, yaitu senyawa asam dari anion fluorida, yaitu HF. Karena ketika HF ketemu dengan silika yang ada di kaca, akan terjadi reaksi menghasilkan anion SiF6-2- atau dihasilkan juga senyawa SiF yang lain. Ada SiF4 atau anion-anion yang lain, sehingga gelas kacanya akan larut. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang C. HF dapat bereaksi dengan kaca membentuk SiF4. Yaitu pembahasan untuk soal nomor 16. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 17. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait larutan ion logam transisi Mn2+, yaitu titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk soal ini jawaban yang paling tepat, yang benar adalah yang E. Warna dihasilkan dari naiknya elektron orbital D yang mengalami splitting orbital D. Jadi, ion logam transisi itu orbital D-nya akan mengalami splitting sesuai dengan geometrinya. Kalau oktahedral nanti bisa mengalami splitting menjadi 3 orbital di bawah, 2 orbital di atas. Dan akibat adanya transisi elektron dari orbital D yang bawah ke orbital D yang atas, menyebabkan ion logam transisi memiliki warna
akibat serapan transisi elektron ini. Sehingga kebanyakan ion logam transisi itu memiliki warna akibat adanya transisi elektron ini. Maka jawaban untuk soal ini yang paling tepat adalah yang E. Nah, itu pembahasan soal nomor 17. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 18. Manakah di antara senyawa berikut yang memiliki persen massa nitrogen terbesar? Caranya bagaimana? Nah, untuk mencari persen massa N terbesar, rumusnya adalah persen dari nitrogen sama dengan A kali AR nitrogen dibagi MR senyawanya dikali 100. Di mana A di sini adalah jumlah atom nitrogen dalam rumus kimia senyawanya. Nah, maka senyawa yang memiliki persen massa nitrogen terbesar adalah senyawa yang memiliki nilai A per MR terbesar. Jadi dari kelima senyawa ini kita cari nilai A per MR terbesarnya yang mana? Nah, teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur untuk nilai AR dari masing-masing unsur di senyawa ini. Kemudian saya buat rangkuman nilai MR dari kelima senyawa ini dan juga perhitungan nilai A per MR dari kelima senyawa ini sebagai berikut. Jadi senyawa A dan B nilai A-nya 1 karena nitrogennya ada 1. Senyawa C sampai E nilai A-nya 2 karena nitrogen di rumus kimianya ada 2. Nah, di sini hasil pembagian A per MR-nya, nilai A per MR tertinggi diperoleh dari senyawa yang C. Sehingga jawaban untuk soal ini, senyawa yang memiliki persen massa N terbesar adalah senyawa yang C. CONH2 2 kali. Nah, itu pembahasan soal nomor 18. Kemudian berikutnya soal nomor 19. Perhatikan data potensial reduksi spesies Cl pada pH 0 berikut. Berapakah nilai potensial untuk reaksi dari ClO4- menjadi ClO3- dan nilai potensial untuk reaksi dari HClO2 menjadi setengah Cl2 berturut-turut? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, lebih mudahnya kita bikin dulu diagram Latimer dari spesies Cl ini. Spesies Cl yang pertama ada ClO4-, kemudian spesies Cl kedua ClO3-, jadi kita urutkan dari bilangan oksidasi tertinggi sampai bilangan oksidasi Cl terendah. Kemudian menjadi HClO2, kemudian menjadi HClO, kemudian menjadi setengah Cl2, kemudian yang terakhir Cl-. Lalu teman-teman tentukan bilangan oksidasi dari setiap Cl yang ada di setiap senyawa ini. Bilangan oksidasi Cl di ClO4- adalah plus 7, Cl di ClO3- plus 6, plus 5. Bilangan oksidasi Cl di HClO2 adalah plus 3. Bilangan oksidasi Cl di HClO adalah plus 1. Kemudian bilangan oksidasi Cl di Cl2 adalah 0. Dan terakhir Cl-, bilangan oksidasinya minus 1. Lalu dari data nilai potensialnya kita masukkan ke diagram Latimer ini. Dari ClO4- menjadi Cl-, berarti kita bikin panah. Dari ClO4- jadi Cl- nilainya 1,38 volt. Kemudian dari ClO3- menjadi HClO2 nilainya 1,21 volt. Dari HClO2 menjadi HClO nilainya 1,64 volt. Dari HClO menjadi Cl2 nilainya 1,63 volt. Dan yang terakhir dari Cl2 jadi Cl-, 1,36 volt. Lalu kita diminta mencari nilai potensial dari ClO4- menjadi ClO3-. Nah, caranya bagaimana? Kalau di diagram Latimer ada hubungan nilai potensial dikali nilai perubahan bilangan oksidasi, itu nanti kita bisa totalin
Jadi misalkan sama-sama dari ClO4 main menjadi Cl main lewat jalur yang atas, itu nanti hasilnya akan sama dengan lewat jalur yang bawah. Untuk nilai potensial dikali nilai perubahan bilangan oksidasinya. Maka jika kita misalkan nilai potensial dari ClO4 main menjadi ClO3 main sebagai V, maka nilai V ini ketika kita totalin nilai potensial dikali nilai masing-masing perubahan bilangan oksidasi untuk jalur yang atas, jadi V dikali perubahan bilangan oksidasinya dari plus 7 menjadi plus 5 berarti dikali 2 ya, selisihnya 2. Ditambah 1,21 dikali selisih bilangan oksidasinya 2. Ditambah 1,64 selisih bilangan oksidasinya 2 juga, berarti dikali 2. Ditambah 1,63 selisih bilangan oksidasinya 1, berarti dikali 1, ditambah 1,36 dikali selisih bilangan oksidasinya, selisihnya 1. Jadi selisih bilangan oksidasinya ini kita bikin nilai plusnya ya. Kita bikin nilainya jadi mutlak pasti positif. Nah, nilai ini akan sama dengan nilai bilangan selisih bilangan oksidasi dari ClO4 minus menjadi Cl minus, selisihnya yaitu 8, dikali nilai potensialnya. Jadi 1,38 kali 8. Maka nilai V-nya bisa kita hitung sama dengan, kita hitung di kalkulator. Jadi 1,38 kali 8 dikurang 1,21 kali 2 dikurang lagi 1,64 kali 2 dikurang 1,63 kali 1 dikurang 1,36. Nah, jangan lupa V-nya masih dikali 2. Berarti hasil ini sama dengan V kali 2. Berarti nilai V-nya, hasil yang ini harus kita bagi 2. Maka V-nya sama dengan 1,175. Atau kita bulatkan jadi 1,18 volt. Ini nilai potensial yang pertama. Nilai potensial yang kedua yang harus kita cari adalah dari HClO2 menjadi Cl2. Berarti dari HClO2 ini berubah menjadi Cl2. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa cari nilai V2. V2 kali perubahan bilangan oksidasinya dari plus 3 menjadi 0, berarti dikali 3. Nilainya akan sama dengan jalur yang atas dari HClO2 menjadi Cl2. Berarti 1,64 kali perubahan bilangan oksidasinya yaitu 2. Karena dari plus 3 menjadi plus 1, ditambah 1,63 kali perubahan bilangan oksidasinya 1. Maka nilai V2 sama dengan, kita bisa hitung di kalkulator, 1,64 dikali 2 ditambah 1,63 kali 1, hasilnya 4,91 dibagi 3. Jadi V2-nya 1,64 volt. Maka jawaban untuk soal 19 ini adalah yang A. V1-nya 1,18 volt, V2-nya 1,64 volt. Nah, itu pembahasan soal nomor 19. Jika teman-teman ada yang masih bingung dan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Soal berikutnya, soal nomor 20. Jika kita membutuhkan ion cyanida Cn- dalam larutan, apakah kalium heksacyanoferat 2 dapat digunakan sebagai sumber ion Cn-? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau sudah belajar materi senyawa kompleks, Cn- yang ada di senyawa kalium heksacyanoferat 2 ini, Cn-nya itu berada dalam senyawa kompleks FeCN64-. Nah, senyawa ini kalau dilarutkan dalam air hanya terurai menjadi 4 ion K+ dan anion kompleks FeCN6 ini.
Nah, karena CN- di sini sebagai ligan, maka ketika dilarutkan dalam air tidak akan terurai menjadi ion CN-, melainkan masih tetap menjadi ligan dengan Fe2+. Karena apa? Karena CN- itu ligan yang lebih kuat daripada ligan H2O. Sehingga CN- di dalam air tidak akan tergantikan oleh ligan H2O. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 ini adalah senyawa kalium heksasianoferat ini tidak bisa menghasilkan ion CN-. Alasannya adalah ion CN- sudah membentuk ikatan datif atau ikatan kovalen koordinasi yang sangat kuat dengan atom pusat ion Fe2+. Maka jawaban soal ini adalah yang A. Nah, itu pembahasan soal nomor 20. Oke teman-teman, untuk di video kali ini cukup sampai soal nomor 20 dulu, karena kalau saya selesaikan sampai soal nomor 60 nanti terlalu panjang durasinya. Jadi untuk video part 1 ini sampai soal nomor 20 dulu. Untuk video part 2 dan part 3 akan saya upload di video yang terpisah. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal part berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like-nya jika teman-teman suka dengan video ini. Share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain dapat memperoleh manfaat dari video ini juga. Sampai ketemu lagi di video part berikutnya.